bangsa Babel, saudara. Kemudian saudara, latar belakang yang ketiga, bahwa Bani Korah sedang mengalami tekanan rohani yang hebat. Kita lihat saudara di Mazmur 42 ayat yang keempat, saudara ya. Boleh kita baca sama-sama saudara sebagai latar belakangnya. 3 ya. Akhir mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Jadi sedang mengalami tekanan rohani saudara yang cukup hebat dan luar biasa. Sebab orang-orang yang ada di Babel itu berkata kepada Bani Korah, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Dan di mana Allahmu? Nanti akan kita bahas saudaraku secara eksposisi pasal yang ayat yang keempat ini saudara. Kemudian yang keempat latar belakangnya, pasal 42 ini melukiskan hati Bani Korah yang haus akan ibadah dan berjumpa dengan Allah. Ini saudara terkasih, maka kalau kita masuk kepada pasal 42 ayat yang kedua ini saudara, bahwa betapa luar biasanya luapan hati, kerinduan, gairah, perasaan dari Bani Korah untuk melakukan ibadah dan berjumpa dengan Tuhan. Next. Ini saudara, gambaran jiwa yang merindukan ataupun yang haus kepada Tuhan. Yang pertama saudara terkasih, merindukan Allah seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jadi kehausan, gairah, semangat spirit saudara yang sedang dialami oleh Bani Korah untuk berjumpa dengan Tuhan, melakukan ibadah saudara terkasih, maka dia gambarkan, dia lukiskan saudara seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah saudara, ini kasih oleh Tuhan, dia sedang menganalogikan perasaannya, menganalogikannya itu satu semangatnya, satu gairahnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah seperti rusa merindukan air saudara. Maka saudara, ini kasih oleh Tuhan, dia gambarkan ini seperti rusa yang sedang ataupun yang ada di tengah-tengah hutan saudara, tetapi kekeringan, tidak ada air saudara. Ya, jadi rusa di tengah hutan saudara, ya. Kemudian bisa kita katakan dikejar oleh pemburu dan lain sebagainya, tetapi di tengah-tengah hutan itu saudara, sedang kekeringan air. Tidak ada air saudara. Nah maka saudaraku, bagaimana yaitu rusa merindukan air, rusa menemukan air, rusa menemukan sungai yang berair. Demikianlah dia gambarkan, dia analogikan perasaan hatinya yaitu Bani Korah untuk berjumpa dengan Tuhan, melakukan ibadah raya seperti yang dulu mereka lakukan di Yerusalem. Sebenarnya saudara terkasih, dia sedang berkata seperti ini, saya rindu melakukan ibadah seperti di Yerusalem, di Bait Allah. Saya rindu berjumpa dengan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, seperti dulu yang kami lakukan bersama dengan nenek moyang kami, berjumpa dengan Allah. Kerinduan ini saudaraku yang sedang dia gambarkan, bagaimana dia rindu kepada Allah. Maka saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Boleh kita lihat saudara. Maka dikatakan di ayat ketiga saudara, nanti kita tarik kepada refleksinya saudara, ya. Jiwanya Bani Korah haus kepada Allah yang hidup, ya. Bani Korah bergairah untuk berjumpa dengan Allah yang hidup, bukan dengan Allah yang mati. Kenapa saudara? Karena Allah yang mati setiap saat, setiap waktu dia bisa lihat. Karena apa? Karena di tengah-tengah negeri Babel itu sangat banyak patung-patung, dewa-dewa Baal, Tuhannya orang Babel saudara terkasih, yang bisa dilihat setiap saat, yang bisa mereka jumpai setiap saat, di setiap sudut-sudut kota, di setiap pinggiran kota, di mana saja saudara. Maka dia apa? Dia rindu, dia haus
berjumpa dengan Allah yang hidup. Maka kan dikatakan dengan Allah yang hidup, saudara, bukan sekedar Allah. Karena banyak di Babel itu Allah, tapi Allah yang mati. Maka dia rindu berjumpa dengan Allah yang hidup. Allah Elohim, Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang luar biasa itu dia rindu, saudara. Nah, maka saya katakan seperti itu, saudara. Harusnya kerinduan Bani Korah ini mewakili juga kerinduan umat Tuhan. Kerinduan Bani Korah ini juga menjadi kerinduan kita bersama sebagai umat GPI Jehovah Jireh. Betapa rindunya, betapa hausnya kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Haus dan lapar akan hadirat Allah. Ini, saudara. Oleh karena itu, umat yang diberkati Tuhan, ini yang dia katakan, jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang? Bolehkah aku? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia sangat rindu, saudara. Kalau saudara lihat kisah di Alkitab, kenapa sampai dia berkata, bolehkah aku datang melihat Allah? Berarti berbicara tentang waktu, kesempatan. Kapan lagi saya bisa beribadah di Yerusalem? Kapan lagi saya bisa beribadah di Bait Allah yang dibangun oleh Salomo? Kapan lagi saya dan orang Israel ini bisa melihat karya Tuhan, bisa melihat Tuhan, bisa melihat kuasa Tuhan, bisa melihat mujizat Tuhan yang dulu terus Allah kerjakan di tengah-tengah orang Israel. Ini satu kerinduannya. Bolehkah aku datang melihat Allah? Umat yang diberkati Tuhan, betul-betul dia haus dan rindu. Sebab apa, saudara? Sebab orang Israel yang ada di Babel tidak leluasa melakukan ibadah raya seperti yang mereka lakukan di Yerusalem. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara baca kitab Daniel pasal yang ketiga, saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yaitu dilarang beribadah kepada Allah, harus menyembah patungnya Raja Nebukadnezar. Karena mereka tidak mau menyembah patung itu, maka mereka bayar harga, saudara. Mereka dimasukkan yaitu kepada perapian yang luar biasa. Kemudian kalau saudara pernah baca, saudaraku, dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, bahwa yaitu Daniel dilarang oleh raja, dilarang oleh pemerintah untuk beribadah, berdoa kepada Allah yang hidup. Artinya, saudara, orang-orang Israel, atau saudara boleh kita baca ya, supaya saudara nggak bingung, saudara. Benar enggak ya? Kayak gitu ya. Boleh kita awal dulu dari kitab Daniel pasal yang ketiga, saudara. Ya, kita lihat Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama, saudara ya. Boleh kita baca, saudaraku, bersama-sama ya. Atau salah seorang membaca, atau membaca, kita perhatikan sama-sama, saudara. Dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudara ya. Ini bunyi firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu.
Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini artinya bahwa orang-orang yang menyembah kepada Allah yang hidup dilarang saudara terkasih. Yang mereka dipaksa untuk beribadah dan menyembah yaitu patungnya Raja Nebukadnezar. Ya saudara, artinya apa? Ini menggambarkan bahwa di Babel itu ketika orang Israel dibawa ke sana tidak ada kebebasan beribadah saudara. Tidak ada kebebasan beribadah kepada Tuhan. Maka saya boleh lihat situasi ini dan saya tarik ketika Bani Korah melukiskan di dalam pasal 42 itu bahwa dia merindukan Allah. Hatinya haus saudara, ingin berjumpa kepada Allah yang hidup, ingin beribadah, ingin seperti yang terjadi di Yerusalem sebelum mereka dibuang, melakukan ibadah raya, ada euforia, ada sukacita, ada Tuhan hadir, ada pekerjaan Allah yang hebat yang terjadi. Tetapi ketika mereka dibuang saudara, tidak mereka alami lagi saudara. Justru mereka apa? Mengalami tekanan, mengalami hempitan saudara, mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan tadi, jika ada orang yang tidak beribadah kepada patung Nebukadnezar, mereka akan dibuang dari perapian, dicampakkan saudara. Dan terbukti saudaraku, Sadrak Mesak Abednego mengalaminya. Kemudian saudara, Daniel pasal yang ke-6 ayat 14 saudara. Boleh nanti baca lagi. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak Mesak dan Abednego? Daniel pasal yang ke-6. Iya. Pasal 14. Ya, 14. Pasal 6 ayat yang ke-14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan Ya saudara, ini betapa kerasnya saudara lihat larangan itu ya. Salah seorang buangan dari Yehuda, ya berarti bersama-sama dengan Bani Korah saudaraku dibuang. Ya. Kemudian dikatakan dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Dilarang saudaraku untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Dilarang saudara. Ya, maka saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh Bani Korah. Ketika mereka terbatas, ketika mereka tidak ada yaitu keleluasaan untuk beribadah, maka saudaraku dia rindu beribadah kepada Allah yang hidup. Maka saya mau katakan kepada jemaat Tuhan GPI Mupajire, selagi kita saudaraku punya kesempatan yang banyak, punya waktu yang banyak, bahkan juga kita bisa leluasa beribadah saudara, mari kita puaskan hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita terus merindukan, kita terus mengharapkan, kita terus haus dan cinta Tuhan. Jangan menunggu saudara kita dihimpit, kita ditekan, kita mengalami penganiayaan, kita menderita saudara, baru kita mencari Allah yang hidup, kangen seperti yang dulu, rindu seperti yang dulu saudara. Jangan saudara, selagi ada waktu kita, selagi ada kesempatan yang baik, yang indah bagi kita saudara, mari kita terus beribadah, terus mencari Tuhan, terus melayani Tuhan, terus yaitu saudaraku, hati kita, jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita kembali kepada kitab Mazmur saudara. Maka ketika kita tahu saudaraku yaitu latar belakang penulisan ini, maka bisa kita rasakan saudara, bisa kita pahami seperti apa yang dirasakan oleh Bani Korah saudara. Saudara, kenapa dikatakan kepada Allah yang hidup? Karena Bani Korah rindu beribadah di Bani Allah di Yerusalem, berjumpa dengan Allah yang hidup, ya, bukan Allah yang mati. Karena Allah yang mati banyak dijumpai di Babel saudara. Dan ketika berjumpa dengan Allah yang hidup, hidupnya, jiwanya dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan Allah yang hidup, hidup kita, hati kita dipuaskan oleh Tuhan.
Bukankah ini dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Matius? Barang siapa yang haus dan lapar, maka dikatakan apa saudara? Akan dipuaskan. Haleluya. Saudara,